Berikut putusan nomor 59 garing PHP titik BUP garis datar 19 garing 2021 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nia Selatan, Provinsi Sumatera Utara tahun 2020 diajukan oleh 1. Idealisman Dahi, 2. Sozanolo Ndururu, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nia Selatan tahun 2020 nomor urut 2 memberi kuasa kepada Muhammad 1 Pali Esa MH dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai pemohon. Terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nia Selatan memberi kuasa kepada Muhammad Alfi Pratama SH CRA dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai termohon. Berkenaan dengan permohonan di atas berikut ini: 1. Hilarius Duha, 2. Firman Giawa, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nia Selatan tahun 2020 nomor urut 1 memberi kuasa kepada Dr. Yanuar P. Wasesa SH MSI dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai pihak terkait, membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, membaca dan mendengar jawaban termohon, membaca dan mendengar keterangan pihak terkait, membaca dan mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nia Selatan, membaca dan mendengar keterangan ahli pihak terkait dan termohon, mendengar keterangan saksi pemohon dan pihak terkait, memeriksa bukti-bukti pemohon, termohon, pihak terkait dan Bawaslu Kabupaten Nia Selatan, duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan. Pertimbangan hukum 3.1 dianggap dibacakan. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam eksepsi bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas terhadap perkara aku adalah perkara yang berkenaan dengan persisian penetapan perolehan suara dan dalam petitum pemohon memohon pembatalan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nia Selatan nomor 311 dan seterusnya dianggap dibacakan tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nia Selatan tahun 2020 yang ditetapkan pada Rabu tanggal 11 Desember 2020, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan pemohon aku. Oleh karena itu SSP termohon dan pihak terkait adalah tidak beralasan menurut hukum. Tenggang waktu pengajuan permohonan 3.4 dan seterusnya dianggap dibacakan langsung pada 3.5. Menimbang bahwa permohonan pemohon diajukan di kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 18 Desember tahun 2020 pukul 22.39 waktu Indonesia Barat berdasarkan akta pengajuan permohonan pemohon nomor 60 _ PAN dan seterusnya dianggap dibacakan tahun 2020 sehingga permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Kedudukan hukum pemohon dalam eksepsi menimbang bahwa sebelum pertimbangan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah telah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi termohon dan pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan pasal 158 ayat 2 huruf B UU 10 2016 terhadap eksepsi termohon dan pihak terkait tersebut. Oleh karena perkara aku telah dilanjutkan dengan sidang pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian, maka Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi termohon dan pihak terkait bersama-sama dengan pokok permohonan. Dalam pokok permohonan menimbang bahwa sebelum pertimbangan lebih lanjut mengenai dalil-dalil pemohon, penting bagi Mahkamah untuk memberikan pertimbangan terkait dengan surat Bawaslu Kabupaten Nia Selatan nomor 915
Bawaslu garis lurus Prop SU garis datar 14 garis PM 06.02 garis miring 12 Romawi tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020 perihal penerusan pelanggaran administrasi pemilihan bidang bukti P5C yang ditujukan kepada termohon yang pada poin 4 menyatakan bahwa laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan untuk diteruskan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nia Selatan untuk memberikan sanksi berupa pembatalan atau diskualifikasi kepada pasangan calon nomor urut 1 atas nama Dr. Hilarius Duha SHMA, Perman Giawa SHMA sebagai pasangan calon bupati atau wakil bupati Kabupaten Nia Selatan pada pemilihan bupati dan wakil bupati Bupati Nia Selatan tahun 2020. Bahwa terhadap surat Bawaslu Kabupaten Nia Selatan nomor 915 dan seterusnya tahun 2020 tersebut, termohon telah menindaklanjuti dengan menerbitkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nia Selatan nomor 312 dan seterusnya tahun 2020 dan pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nia Selatan nomor 1226 garis miring PY dan seterusnya dianggap dibacakan sebagaimana ditentukan dalam pasal 140 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang menyatakan KPU Provinsi dan atau KPU Kabupaten Kota memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 139 ayat 2 paling lama 7 hari sejak rekomendasi Bawaslu atau Provinsi dan atau Panwaslu Kabupaten Kota diterima. Bahwa terhadap permasalahan rekomendasi tersebut setelah Mahkamah mencermati telah ternyata dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Nia Selatan tanggal 18 Desember tahun 2020 di mana tanggal tersebut perkara aku sudah diajukan permohonannya di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu dalam perkara aku Mahkamah berpendapat terhadap perkara yang sedang diadili, menerima, memeriksa dan memutus di Mahkamah Konstitusi seharusnya lembaga-lembaga lain tidak mengeluarkan keputusan apapun yang berkaitan dengan perkara yang bersangkutan. Hal demikian untuk menghindari adanya dualisme penyelesaian yang dimungkinkan akan saling kontradiksi yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum sengketa pemilihan. Hal demikian sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 146 dan seterusnya tahun 2019 tanggal 6 Agustus 2019. Meskipun terhadap putusan tersebut dalam konteks penanganan sengketa pemilu, namun semangat dan esensinya tidak berbeda. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah menyampingkan keputusan yang berkaitan dengan perkara aku yang diambil pada saat perkara aku diadili oleh Mahkamah, termasuk rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Selatan nomor 915 dan seterusnya tahun 2020, tanggal 18 Desember 2020 dan rekomendasi lainnya, dan selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil pokok permohonan pemohon termasuk substansi adanya dugaan pelanggaran sebagaimana yang menjadi objek penilaian dari rekomendasi tersebut. Menimbang bahwa pemohon mendalilkan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif TSM dalam pelaksanaan tahapan pilkada di Kabupaten Nia Selatan yang dilakukan oleh termohon dan pihak terkait antara lain: 1. Memanfaatkan kewenangan program dan kegiatan pemerintah selama masa kampanye tenggang waktu yang dilarang oleh undang-undang, antara lain kegiatan panen ikan, bantuan sosial tunai, bantuan bibit babi, dan bantuan sembako. 2. Pengerahan aparatur sipil negara, aparat desa, guru bantu, pegawai tidak tetap, dan honorer dalam kampanye pihak terkait. Bahwa terhadap dalil pemohon tersebut di atas, setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara seksama jawaban bantahan termohon, keterangan Bawaslu Kabupaten Nia Selatan, keterangan pihak terkait, memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak, bukti P1 sampai dengan P120,
bukti T1 sampai dengan bukti T67, bukti PK1 sampai dengan PK39, dan bukti tambahan PK1 sampai dengan PK32, serta bukti PT1 sampai dengan PT63, dan mendengarkan saksi atau ahli para pihak, yaitu saksi pemohon Mukami Eva Wisman Bali, Kristiana Maduwu, dan Darius Manao, serta ahli pemohon Romi Librayanto, ahli termohon Titi Anggraini, saksi pihak terkait Arisman Jaluku, Emmanuel Lasawapau, dan Asa Zalutulo Giawa, serta ahli pihak terkait Maruwarar Siaan, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa terhadap dalil pemohon mengenai memanfaatkan kewenangan program dan kegiatan pemerintah selama masa kampanye atau tenggang waktu yang dilarang oleh undang-undang antara lain kegiatan panen ikan, bantuan sosial tunai, bantuan bibit babi, dan bantuan sembako. Berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, khususnya saksi pihak terkait bernama Arisman Jaluhu, yang menerangkan pada pokoknya bahwa pada tanggal 24 Juni 2020, pemerintah Kabupaten Nia Selatan bersama dengan unsur Porkopimda Kabupaten Nia Selatan melaksanakan kegiatan launching penyaluran bantuan sosial tunai atau BST di wilayah Kabupaten Nia Selatan kepada masyarakat penerima yang telah terdata di Balai Persekutuan BKPN Kabupaten Nia Selatan, yang dihadiri antara lain Bupati Kabupaten Nia Selatan, Polres Kabupaten Nia Selatan, perwakilan DPRD Kabupaten Nia Selatan, jajaran TNI, dan unsur Porkopimda, Camat, PT Pos Indonesia, dan Kejaksaan Kabupaten Nia Selatan. Selain itu, saksi pihak terkait bernama Emmanuel Lasawapau, yang menerangkan pada pokoknya bahwa pada tanggal 22 November 2020 di Desa Bawu Martalu dilaksanakan pengukuhan tim oleh pasangan calon nomor 1. Pada acara tersebut seorang tokoh masyarakat desa Bawu Martalu menyampaikan harapan agar bila terpilih diperhatikan kebutuhan masyarakat terutama bibit babi, sebab akibat dari wabah banyak babi mati. Wabah babi, banyak babi mati. Selanjutnya, sesuai dengan fakta hukum yang juga terungkap di persidangan, saksi pihak terkait bernama Asa Zalutulo Giawa, anggota DPRD Kabupaten Nia Selatan, yang menerangkan pada pokoknya bahwa pada tahun anggaran 2020 pemerintah daerah Kabupaten Nia Selatan tidak mencantumkan adanya program bibit babi dan baru akan diusulkan untuk tahun anggaran 2021. Itu pun harus berdasarkan persetujuan DPRD Kabupaten Nia Selatan, bida bukti PT 53, bukti PT 56, dan bukti PT 57. Oleh karena itu, dalil pemohon tentang memanfaatkan kewenangan program dan kegiatan pemerintah antara lain bantuan bibit babi dan bantuan sembako tidak didukung dengan bukti yang kuat dan meyakinkan bahwa benar telah terjadi dan hal tersebut merupakan pelanggaran TSM. Lebih lanjut, berkaitan dengan dalil pemohon adanya dugaan panen ikan, bantuan sosial tunai, dan bantuan sembako, sesuai dengan fakta hukum yang ada di persidangan, tidak terungkap bahwa dugaan pelanggaran berkaitan dengan adanya dugaan panen ikan, bantuan sosial tunai, dan bantuan sembako benar-benar terjadi. Terlebih berkenaan dengan bantuan sosial tunai telah ternyata ada hal tersebut merupakan menjadi program pemerintah pusat dalam kurung Kementerian Sosial, di mana pihak terkait atau calon bupati secara simbolik menyerahkan bantuan tersebut kepada masyarakat dalam kapasitasnya sebagai Bupati Nia Selatan yang masih aktif. Bida bukti PT 49 dan bukti PT 50. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil permohonan pemohon mengenai memanfaatkan kewenangan program dan kegiatan pemerintah adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa terhadap dalil pemohon tentang adanya pengerahan ASN, aparat desa, guru bantu, PTTD, dan honorer dalam kampanye pihak terkait. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Mahkamah mempertimbangkan bahwa pemerintah Kabupaten Nia Selatan telah menindaklanjuti adanya dugaan pelanggaran
sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon dalam bentuk surat Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan nomor 800 garis miring dan seterusnya dengan dibacakan tertanggal 20 November 2020 perihal tindak lanjut surat Wakil Ketua Komisi ASN nomor R35 dan seterusnya tahun 2020 atas nama Hartawan Halawa SPD Bida Bukti PT 12 surat Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan nomor 800 dan seterusnya tahun 2020 tertanggal 20 November 2020 perihal tindak lanjut surat Wakil Ketua Komisi ASN nomor R3525 garis miring KSN dan seterusnya dapat dibacakan atas nama Erwinus Laya Esos MMMH Bida Bukti PT 13 surat Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan nomor 800 dan seterusnya dapat dibacakan tertanggal 9 November 2020 perihal tindak lanjut surat Wakil Ketua Komisi ASN nomor R3368 KSN dan seterusnya tahun 2020 atas nama Sani Hayuni Bidaya SEMAP Bida Bukti PT 14 surat Sekretaris Kabupaten Nias Selatan nomor 800 dan seterusnya dapat dibacakan tertanggal 2 Desember 2020 perihal tindak lanjut surat Wakil Ketua Komisi ASN nomor R352 3526 dan seterusnya dapat dibacakan atas nama Mehazatullah Hulu SE Bida Bukti PT 15. Kemudian surat Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan nomor 800 bertanggal 9 November 2020 perihal tindak lanjut atas nama Cornelius Wau. Kemudian surat Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan nomor 800 juga tertanggal 20 November perihal yang sama. Kemudian surat Sekretaris Daerah Nias Selatan nomor 800 juga tertanggal 20 November perihal tindak lanjut surat Wakil Ketua ASN nomor R3522 atas nama One Kesi Halawa SPD Bida Bukti PT 19 dan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Nias nomor 800 atas nama Ana Rato Nduru SP bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah ternyata ASN yang diduga berpihak kepada pihak terkait telah ditindaklanjuti oleh pemerintah Kabupaten Nias Selatan Bida Bukti PT 20A dan tidak ditemukan adanya pelanggaran yang bersifat TSM dalam proses penyelenggaraan pilkada di Kabupaten Nias Selatan tahun 2020. Berdasarkan dan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil pemohon berkaitan dengan adanya pengerahan ASN, aparat desa, guru bantu, PTTD, dan honorer dalam kampanye pihak terkait adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat di samping fakta hukum dalam persidangan telah menegaskan bahwa terhadap dalil pemohon berkaitan dengan pihak terkait memanfaatkan kewenangan program dan kegiatan pemerintah adalah tidak terbukti kebenarannya. Di samping itu juga selama proses persidangan Mahkamah tidak menemukan fakta hukum yang dapat membuktikan dan meyakinkan bahwa persoalan yang menjadi objek rekomendasi Bawaslu tersebut dapat diyakini kebenarannya. Oleh karenanya Mahkamah berpendapat dalil-dalil pemohon termasuk alasan-alasan rekomendasi adalah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun terhadap perkara aku, Mahkamah telah menunda pemberlakuan ketentuan pasal 158 ayat 2 AU 10 2016 dengan melakukan sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan pembuktian, namun telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum pemohon. 3.11 dianggap dibacakan, langsung ke 3.12.5 bahwa berdasarkan rekapitulasi data kependudukan semester 1 tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Nias Selatan adalah sebesar 366.854 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 1,5%
dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU, KIP, provinsi, atau kabupaten kota. Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon peroleh suara terbanyak adalah paling banyak 1,5% kali 126.277 total suara sah sama dengan 1.894 suara. Dengan demikian, selisih maksimal untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil ke mahkamah adalah 1.894 suara. Bahwa perolehan suara pemohon adalah 54.019 suara, sedangkan perolehan suara pihak terkait atau pasangan calon peroleh suara terbanyak adalah 72.258 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara pemohon dan pihak terkait adalah 72.258 suara dikurangi 54.019 suara sama dengan 18.239 suara atau 14,4%, sehingga lebih dari 1.894 suara. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat meskipun pemohon adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati Nias Selatan dalam pemilihan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Nias Selatan tahun 2020, namun pemohon tidak memenuhi ketentuan berkaitan dengan dugaan hukum untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 UU 10 2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara aku. Dengan demikian, SSV termohon dan SSV pihak terkait bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan pemohon tidak memiliki ketentuan pasal 158 ayat 2 UU 10 2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andipun pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku, quote non, dalil-dalil pokok permohonan pemohon telah ternyata adalah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa oleh karena SRV termohon dan pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum, maka SRV lain dari termohon dan pihak terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan. Ditambah selebihnya. Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan aku tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum. Konklusi. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Eksepsi termohon dan pihak terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. 2. Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. 3. Permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan. 4. Eksepsi termohon dan pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum. 5. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. 6. Andaipun pemohon memiliki kedudukan hukum, quote non, permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum. 7. Eksepsi dari termohon dan pihak terkait selebihnya tidak, serta pokok permohonan pemohon dan hal-hal lainnya tidak dipertimbangkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya dianggap dibacakan, amar putusan mengadili dalam eksepsi 1. Menyatakan eksepsi termohon dan pihak terkait berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum. 2. Menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmi P. Foy, Arif Hidayat, Eni Nurbaningsi, Manahan MP Sitompul, Saldi Isra, dan Wahidudin Adams, masing-masing sebagai anggota pada hari Jumat tanggal 15 bulan Maret tahun 2021 dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 bulan Maret tahun 2021 selesai diucapkan pukul 14.34 WIB oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas,
dengan dibantu oleh Ahmad Edi Subianto sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pemohon atau kuasa hukumnya, termohon atau kuasa hukumnya, pihak terkait atau kuasa hukumnya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias. Selanjutnya, putusan nomor 68/PHP.BUB/19/2021 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020 yang diajukan oleh 1. Iskandar Syah, 2. Dr. Andus H. Anwar MSI MMP, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun tahun 2020 nomor urut 2. Berdasarkan surat kuasa khusus nomor 079 dan seterusnya memberi kuasa kepada Dr. Saud Maruli Tua Manik SHI SHME MH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pemohon terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun berdasarkan surat kuasa khusus nomor 064 dan seterusnya memberi kuasa kepada Muhammad Iman Nasif SH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai termohon berkenaan dengan permohonan di atas. Berikut ini: 1. Dr. H. Aunur Rafiq Esos MSI, 2. H. Anwar Hasim MSI, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun tahun 2020 nomor urut 1 berdasarkan surat kuasa khusus nomor 001 dan seterusnya memberi kuasa kepada Dr. Andi Muhammad Asrun SH MH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, membaca dan mendengar jawaban termohon, membaca dan mendengar keterangan pihak terkait, membaca dan mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karimun, memeriksa bukti-bukti pemohon, termohon, pihak terkait dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karimun, membaca dan mendengar keterangan ahli pemohon, mendengar keterangan saksi-saksi pemohon, termohon dan pihak terkait, duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan. Pertimbangan hukum kewenangan Mahkamah dalam eksepsi 3.1, 3.2 dianggap dibacakan. Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo, oleh karenanya eksepsi termohon dan pihak terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Tenggang waktu pengajuan permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan. Kedudukan hukum pemohon 3.6 bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, pemohon adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Karimun sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun tahun 2020 dengan nomor urut 2. 3.8 dianggap dibacakan. 3.9 bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, karena pemohon adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun tahun 2020 dan pemohonan diajukan masih memenuhi ketentuan pasal 158 ayat 2 Undang-Undang 10 2016, maka pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. Eksepsi tentang permohonan tidak jelas bahwa terhadap eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait tersebut menurut Mahkamah pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis dan masif seperti yang didalilkan oleh pemohon berkenaan dengan perihal kejelasan dalil dan keterkaitan dengan itu merupakan bagian yang harus dipertimbangkan dalam pokok permohonan sehingga akan pertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan. Oleh karena itu Mahkamah berpendapat eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait tersebut tidak beralasan menurut hukum. Menimbang oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo, permohonan pemohon diajukan dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang tentukan peraturan perundang-undangan dan pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo
Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pemohon, dalam pokok permohonan 3.12 dianggap dibacakan 3.12.1 bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi selisih suara antara pemohon dan pihak terkait yang disebabkan adanya pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif, baik yang dilakukan oleh termohon sebagai penyelenggara dan pihak terkait dalam hal ini merupakan petahana